Jamaah rahimakumullah. Sebelum beliau Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Ali Imron naik ke mimbar, marilah kita bersolawat atas Nabi bersama-sama. Shallu ala Nabi Muhammad. Barik alaihi wa ala alihi wa Nabi ya Allahumma sholli wa salim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kepada beliau Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Ali Imron, dengan segala hormat kesempatan kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadratul Qurama, para alim, para kiai, para ustadz, segenap pembimbing dan juga seluruh muasisah keluarga besar Hasidah, baik yang dari Hasanah On Air, yang dari Darus Syafaah, atau yang dari yang nomor lorong yang dari Iwamid On Air, kemudian yang dari Darus Syafaah, dimanapun beliau berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat kita taklimi. Pada seluruh jajaran guru-guru kita, ustadz-ustadzah kita dimanapun berada, yang mudah-mudahan beliau semua senantiasa diberikan kesehatan zahiran wa batinan yang sangat kita nantikan barokah ilmunya. Pada seluruh dewan pengurus, ketua, wakil ketua, baik yang dari Hasanah, Iwamid On Air, dan juga dari Darus Syafaah. Sinten ketuanya? Ibu Komariah. Yang mudah-mudahan beliau Ibu Komariah beserta wakil dan juga seluruh staf-staf kepengurusan yang lainnya, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, keikhlasan untuk berkhidmah sampai selesai. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak ketinggalan pula kepada seluruh sahabat-sahabatku, santriin, wasantriat, BMI Formosa Taiwan, keluarga besar Hasidah, dimanapun panjenengan berada, rahimakumullah. Jadi kalau rahimakumullah itu dimanapun nggak boleh dibaca panjang. Jadi biasanya rahimakumullah. Tapi ya itu salah kaprah. Salah tapi pun kathah. Sange akeh sehingga nggak dianggap salah. Jadi dimanapun panjenengan berada, rahimakumullah. Mudah-mudahan panjenengan semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kekuatan, sehingga di tengah-tengah kesibukan, aktivitas, kecapean, dan segala permasalahan mungkin, sing duwe masalah, kita malam hari ini dalam kondisi yang seperti itu, kita masih diberikan waktu untuk kembali beronline,
bermuajahah lewat udara. Dalam acara rutinan Hasidah yang malam hari ini bertempat di aula keluarga besar Majelis Taklim Darus Syafa'ah. Mudah-mudahan pertemuan kita di kesempatan yang mulia ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur adalah salah satu ibadah yang nilai dan derajatnya paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah kelak di hari kiamat yang dipanggil pertama kali adalah Ainal Hammadun. Hamida berarti wong sing muji, wong sing ngelem, wong sing syukur datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa yang dipanggil Al-Hammadun, orang-orang yang bersyukur, golongannya wong syukur, sing termasuk kelompok golongannya wong Rasulullah, berarti kak melu. Oke, enggak dipanggil. Yang dipanggil Ainal Hammadun, di mana orang-orang yang pandai bersyukur. Oke, ada yang tanya, Wamanil Hammadun, Kanjeng Nabi, siapa orang-orang yang pandai bersyukur tersebut? Hentikan Kanjeng Nabi, alladzina yashkurunallaha fisyarra'i wal dharra. Orang-orang itu adalah wong sing sregep, orang yang pintar bersyukur adalah orang yang selalu bersyukur fisyarra wal dharra, dalam kondisi susah ataupun seneng, dalam kondisi lapang ataupun sempit. Nggih mboten? Jadi wong syukur niku ngendikane Kanjeng Nabi bukan hanya ketika nampa gaji bulanan mboten. Iya jenengan sing Taiwan gajian, lah Bu Komariah sing Indonesia. Ayo, berarti gak syukur no. Oh, berarti syukur niki nggih dalam setiap situasi dan kondisi. Kita syukur ketika bahagia, kita juga harus mampu bersyukur ketika kita sedang susah. Dan kita bersyukur ketika dapat gaji yang banyak, tapi kita juga harus bersyukur ketika gaji kita tidak terlalu banyak. Inilah orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kiamat. Ainal Hammadun, di manakah orang-orang yang bersyukur kepadaku? Makanya ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pertama syukur bisa mengikat nikmat. Dipun dawuhi Imam Asyibli, syukur nikmah qayyidun lil mawjud wa sayyidun lil mafqud. Syukur nikmat ini bisa mengikat nikmat itu agar tidak hilang dari diri kita. Kalau kita diberi nikmat sehat, wong sehat, seger, kewarasan, niku nikmat mboten? Nikmat sehat niku ben gak ilang Bu, disyukuri. Carane piye? Yo nek sehat nggo nyambut gawe, nek sehat yo tinggo ibadah, sehat nggih ngaji dan lain sebagainya, maca Al-Qur'an. Niku cara mensyukuri sehat, biar sehat kita nggak hilang dari diri kita. Sebab banyak orang yang sehat, tapi nggak pernah dia mau taat, dia nggak pernah ibadah, dia nggak pernah baca Quran, apalagi ngaji. Maka sehat yang ia punya ini tidak akan mendatangkan manfaat, tapi justru akan mendatangkan musibah atau malapetaka. Ya kan? Terus kemudian selain syukur ini bisa mengikat nikmat agar tidak hilang dari kita, maka syukur niki sayyidun lil mafqud, bisa mengejar, memburu sesuatu yang belum kita terima, yang belum kita capai. Jenengan awake dhewe kabeh mesti duwe cita-cita, nggih mboten? Sing jomblo ya cita-citane biasa, cita-citane jomblo kan iku-iku ae to nggih, gak pernah ganti. Yang jomblo, yang sedang sendirian, cita-citanya ya mudah-mudahan dapat pasangan. Yang masih belum kaya ya cita-cita kepengin kaya. Yang masih belum sukses ya cita-cita kepengin sukses. Nah, ketika kita punya cita-cita dan keinginan, maka untuk mengejar itu semuanya satu, yaitu dengan cara bersyukur dengan nikmat yang sudah ada. Jomblo itu ya nikmat Bu, gitu. Tampan rasane wong jomblo iku enak. Rono rene ya gak ono sing melu. Ya nggih mboten. Oh, gak ono sing gondeli. Ya kan suka-suka dia kan. Ya, jadi itu kan nikmat yang luar biasa bagi yang bisa memanfaatkan itu. Sing iso gawe iku dadi nikmat ya nikmat tenan. Sing gak iso ya rumangsa ngersula terus. Ya kan?
Nah, maka untuk memburu nikmat yang belum kita capai, yang belum ada dalam diri kita, maka caranya yaitu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmah qayyidun lil maujud wa sayyidun lil mafqud. Syukur nikmat adalah cara kita mengikat nikmat agar enggak hilang dan untuk mengejar memburu cita-cita atau nikmat yang belum kita capai. Makanya mensyukuri apa yang sudah ada itu jauh lebih baik daripada mengejar apa yang belum ada. Tapi melupakan apa yang sudah ada. Sing wis enek lho disyukuri. Aja ngasih golek sing rung enek sementara sing wis ana wujud niku gak disyukuri. Lah niki naudzubillah min dalik. Syukuri apa yang sudah kita dapatkan, maka apa yang belum kita dapat pasti akan kita capai. Amin ya rabbal alamin. Orang kaya juga sama, orang miskin juga sama disyukuri. Sebab ikhtarul fuqara salah satu akhya wa ikhtarul aghniya salah satu akhya. Jadi wong sugih miskin niku kan pilihan sedaya to, Bu. Nggih, wong miskin niku yo pilihan, Bu. Kenapa pilihan? Karena orang miskin niku kepilih penak urip, gak ngurusi akeh-akeh. Maka wong miskin niku kadang iso rokokan ngopi mendino wis beres, Bu. Terus gak mikir duit puluhan ratusan juta, pokok rokok saudel ya piro, sarapan sak bungkus nggih pinten. Orang miskin niku rohatun nafsi, mengistirahatkan badan. Dadi nglereni awak niku nek miskin, Bu. Nek sugih awake gak leren. Coba sampean bayangno kerja nang pabrik. Niku kadang karyawannya sudah pulang, bosnya lo masih di pabrik. Terus saya itu kerja di pabrik, pulang jam 7:30. Itu saya pulang mobilnya majikan masih di parkiran, bayang. Itu berarti ini enggak rohatun nafsi ya. Gitu. Dan jenengan sing kuli biasa gaji pas-pasan itu rohatun nafsi jam 7:30 wis layah-layah. Kadang bosnya sik mikir ning kantor. Mikir gaji karyawan, mikir agar perusahaan bisa berkembang dan lain sebagainya, macam-macam. Kedua, orang miskin ini memilih hisab yang ringan. Ya kan, wong fakir niku pilihan. Pilihannya apa? Orang fakir itu milih pertama rohatun nafsi, awak ben kepenak. Kedua, milih hisab yang ringan. Gitu, semakin sedikit hartanya, maka sedikit enak, semakin enak hisabnya. Karena harta niku halaluhu hisabun, haramuhu iqabun. Bondo iku halal pun dihisab, sementara ketika haram maka akan disiksa. Ya kan? Makanya ya kita pasti dihisab semua karena harta yang kita punya ini melebihi kebutuhan pokok. Ya. Nah, makanya pakaian ini nggak mungkin nggak dihisab, semua pasti dihisab karena pakaian kita melebihi kebutuhan kita. Ibu-ibu kerudungnya mesti sak lemari, durung gamise, gitu. Pakaian dewe-dewe itu majelis taklim pakaiannya ini, seragamnya lain lagi dan lain sebagainya. Dan itu meskipun halal pun ya dihisab karena melebihi kebutuhan. Okay? Nah, maka melebihi kebutuhan. Yang segala sesuatu yang melebihi hajat atau kebutuhan kita, nah maka itu semuanya akan dihisab. Maam nggih ngoten, maam wis wareg pun gak usah golek sing aneh-aneh. Gitu nek pun wareg kan pun itu gak dihisab. Tapi kalau sudah nyari yang aneh-aneh lah itu lebihnya itu dihisab. Biasanya mangan sayur mencukup, tapi golek liyane. Dan itu yang nanti akan jadi urusan. Biasanya maam sayur iso sholat, iso ngibadah, iso ngaji, iso nyambut gawe, golek hamburger, pizza dan lain sebagainya. Bukan nggak boleh, bukan, tapi itu lebih dari hajat kita. Kalau melebihi hajat dan butuh kita, melebihi kebutuhan pokok kita, dari hisab urusannya. Jadi itu adalah pilihan orang yang miskin. Ya. Dan orang miskin itu pasti. Orang fakir itu selain mengistirahatkan badan, meringankan juga hisabnya, maka orang miskin ini akan lebih sedikit khawatir. Gitu, sedikit khawatir. Sing dikhawatir nopo gak di opo-opo. Orang kaya juga punya 3 pilihan, Bu. Yang pertama nopo? Syiddatun nafsi, rekosone awak. Wong sugih semakin hartanya banyak, inventarisnya semakin banyak, uangnya semakin banyak, maka dia akan semakin payah, semakin capek. Karena apa? Karena dunia yang kita punya pasti dia akan membutuhkan dunia pula. Sampai duwe mobil itu kira-kira butuh akhirat atau butuh dunia? Mesti butuh dunia, bensin,
Dunia toh nggih. Nggih toh tempat parkir dunia kan. Jadi memang ketika dunia itu sudah kita punya, maka dunia ini akan membutuhkan dunia lagi. Sampai duwe HP, nggak mungkin saya sampai bacakan Al-Fatihah bisa untuk telepon. Sampai kita juga harus beli internet kan, beli paketan, beli wifi dan lain sebagainya. Ya nggak? Karena dunia ini memakan dunia. Dunia ini mengkonsumsi dunia, Bu. Nggak mungkin dia mengkonsumsi akhirat. Makanya orang itu semakin kaya, maka dia semakin syiddatun nafsi, awake semakin kangelan, semakin rekoso. Ono dunya niku butuh pangan, tur panganane yo dunya. Kalau ono dunya mangan akhirat niku wonten. Mobil sama wacane Fatihah nggak mungkin jalan. Dia pasti makan bensin. Bensin itu dunia loh ya. Ya enggak, handphone juga dunia. Dia butuh juga makan dunia. Lah ini gitu. Jadi semakin banyak banyak. Itu. Nah, maka orang kaya sebut. Kemudian jelas orang kaya ini timbul rasa ketakutan. Kenapa ketakutan? Sampai duit kathah, Bu. Kuatir, Bu. Tinggal duit akeh samarku diutang karo Pak Imron. Tak singgahno. Singgahno kok bange samarku dilikuidasi, duitku hilang. ATM ku dibobol uang ora karu-karuan. Ya kan bingung. Takut enggak? Khawatir enggak? Khawatir. Apalagi khawatir, wah ini uangku nanti kalau nggak bisa untuk 7 turunan gimana? Dan yang terakhir adalah bahwa hisab yang berat. Jadi itu. Siapa yang tidak pilihan? Jenengan duwe bojo sing ganteng, Bu. Anda harus siap dengan pilihannya. Digodho wong liya, jelas mboten? Nggih, bojone pas-pasan gak ono wong godho, ditinggal IP men station aman. Bojone sampean ganteng, gede dhuwur, kuning duitnya akeh alah. Loro ati Bu sampean. Diculno dhewe kecantol wong. Nggih mboten. Nek gak ditunggoni ngono iku nek ditunggoni ya kadang loro ati. Nggih mboten. Jadi susah juga. Sama punya istri cantik juga sama. Gitu, sama saja kan. Jadi semua ini sebab pilihan karena dunia niku naf'uha lororun manfaat dunya niku panggah wonten malorote sak manfaat dunya niku mesti enten malorote. Jadi dua sisi ini nggak bisa kita hindari. Ya nggak, mau apalagi ketika pesta niku nyuwun sewu. Bojone ayu, bojone ganteng. Itu kan rawan gitu. Berpotensi untuk pamer kan? Berpotensi untuk pamer. Dan sing bojone ayu, bojone ganteng dijak obsesi pernikahan gitu. Garai tonggone meri, gari koncone meri. Lah koncone meri kan susah, berarti sampean gawe susah wong liya. Mari sampean duwe bojo ganteng ayu nek resepsi tinggal omah gak usah dijak. Eman-eman mesane koncone. Sing bojone pas-pasan. Ini kula donya. Dan gitu. Oh, tapi kan ada silaturahim Mbak di dalamnya. Ya benar, jadi dari satu sisi kita niatnya silaturahim. Tapi dari satu sisi ada unsur riak dan pamernya. Kenapa ya? Karena dengan melihat orang cantik atau ganteng, orang yang istrinya nggak cantik atau nggak kurang ganteng, maka dia akan iri dan dengki. Ya, oh ibu jenis ayu paling bisa dikai-kai. Oh ibu jenis ganteng yang paling bisa di sokot duit. Jadi itu terkait dengan kenapa sih kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi dan keadaan kita, karena setiap keadaan apapun kondisi kita tetap diperintahkan wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita kenal dengan nikmatul mutlaqah. Apa nikmatul mutlaqah? Nikmat iman. Innallaha yu'ti al-iman wa yu'ti ad-dunya ila man yuhibbu wa ila man la yuhibbu. Allah ini memberikan harta benda, memberikan dunia seisinya kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai Allah. Gusti Allah niku donya diwehne sapa ae, Bu. Sing ngaji nok Darus Syafaah ya diwehi, sing gak ngaji ya diwehi. Sing taat ya diwehi bondo donya. Sing maksiat ya diwehi. Sing salat diwehi bondo donya, sing gak salat ya diwehi bondo donya. Karena Allah memberikan dunia ini untuk manusia yang dicintai dan manusia yang tidak dicintainya. Sesuatu yang diberikan kepada umum itu biasanya nggak begitu berharga. Gitu. Jenengan punya sesuatu yang istimewa, itu yang diberi, yang dikasih pasti orang yang istimewa, ya nggak?
Nggak mungkin Anda punya barang yang istimewa diberikan kepada orang yang tidak istimewa. Mesti diberikan. Oh, ini untuk yang teristimewa dalam hidup saya. Oh, di bingkai yang baik. Karena apa indah dan lain sebagainya. Ya enggak? Maka dunia ini oleh Allah diberikan kepada siapa saja yang dicintai Allah ataupun yang tidak dicintai. Tapi Allah, innallaha yu'ti'al iman illa man yuhibbu. Allah hanya memberikan iman kepada manusia yang dicintainya. Sekarang kita dikasih iman enggak oleh Allah? Dikasih. Jenengan di Taiwan masih percaya Allah kan? Masih yakin kepada Allah kan? Masih bertauhid kan? Masih. Berarti Anda orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Anda tidak hanya dikasih dunia tapi juga dikasih iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dunia diberikan kepada semua saja, tapi iman hanya diberikan kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dimanapun kita berada, iman Islam ini tetap senantiasa dalam hati kita, menjadi keyakinan kita, karena dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun yang ada di dunia ini tidak akan begitu berarti buat kita semuanya. Kadang menungso niku aneh, Bu. Anehnya gimana? Kadang menungso niku akeh sing bodoh tapi gak sadar. Wong bodoh niku piye? Ajhalun nas man taraka yakina ma indallah liyakina ma indan nas. Jeneng menungso niku ya makhluk. Tapi kadang ngalah nih yakini awake dhewe karo sing kuwasa. Lho nggih to. Kadang kita ini ibadah taat kepada Allah. Yakin kan kalau taat ibadah istiqomah itu diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin. Kadang keyakinan yang seperti itu kalah dengan keyakinan di antara sesama manusia. Ya enggak, dadi ibadah istiqomah taat ning Gusti Allah niku kadang wis diyakini ini ibadah ini diperintahkan Allah, istiqomah ini juga diperintahkan Allah, saya lakukan, ya kan, saya kerjakan, wis yakin bener. Tapi kadang kalah dengan keyakinan di antara manusia. Makanya sering kita didikte oleh manusia, oleh makhluk. Itulah orang yang paling bodoh. Gitu. Ojo ngaji yo, ngaji ki mari apa? Ilmu nek ra ngamalno yo padha karo muspro gitu. Ya padahal menuntut ilmu diperintahkan gitu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Tapi ditendeni ojo ngaji ku terus apa mendino ngaji ilmu ning yo ora ngamal nih malah dosa lah. Kadang yakin nih kita kepada Allah kalah dengan yakin kita di antara sesama manusia. Makanya orang yang sudah istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan mau didikte. Ya kan? Tidak mau didikte oleh makhluk. Kita ini kadang kalah didikte Facebook. Ya, betul. Dihujat orang, dibully orang di Facebook, di media sosial. Itu kadang diladeni ya. Ini kan remeh, sesuatu yang remeh tapi harus kita tahu. Kenapa sih itu kita lakukan? Ya karena kita merasa didikte terus. Kita didikte Facebook, TikTok kan ya didikte TikTok ribe. Jadi sederhana sekali kan sebenarnya. Makanya ketika Syekh Abdul Tajuddin Ibni Athaillah sakan tadi ya, ajhalun nasi man taraka yakina ma indallah yakina ma indan nas. Urip aja gelem didikte wong. Karena sesuatu yang kita yakini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jauh lebih berharga, lebih mulia daripada sesuatu yang diyakini sama manusia. Mudah-mudahan kita semuanya semakin belajar, ke depannya semakin dewasa, ya enggak, sehingga bisa istiqomah dalam ibadah kula panjenengan sedaya, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dua kalinya sholawat salam mudah-mudahan terlimpahkan dumateng junjungan kita Habibullah alamin Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun bimbing umatipun, telah membimbing kita, yang sangat kita nantikan syafaatnya dunia terlebih kelak di yaumil qiyamah. Rasa mahabbah kita wujudkan dengan banyak membaca sholawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus bagaimana kita mengikuti akhwal perilaku beliau sebisa mungkin. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mewariskan ilmu kepada kita semuanya.
Kanjeng Nabi mewariskan ahwal perilaku kepada kita umatnya. Maka dari itu selain kita banyak membaca sholawat, mari kita ikuti ahwal dan perilaku beliau. Kenapa? Karena beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara cirinya yang pertama dia itu sangat menghormati dan menghargai manusia, terutama umatnya. Sahabat Ibnu Abbas ini pernah menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Napa dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ya Allah ij'al hisabahum ilayya. Ya Allah, jadikanlah hisab umatku biar saya yang menghitungnya. Mau umatku itu salah mergo Facebookan atau YouTubean, biar saya yang tahu salahnya. Jangan sampai engkau yang menghisab ya Allah. Allah niku napa? Isik. Menghargai betul kalau kesalahan umatnya sampai diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah ya wis ngerti, Allah Maha tahu gitu. Allahu ya'lamu ma la ta'lamun. Allah Maha tahu apa yang tidak kita tahu. Tapi kan Nabi Muhammad maturi datang Allah ngoten, ya Allah ij'al hisabahum ilayya. Ya Allah jadikan hisab umat saya biar saya yang menghitungnya sendiri. Jangan engkau ya Allah, jangan malaikatmu. Biar saya sendiri yang menghitung. Itu kenapa Kanjeng Nabi ini Allah yang guru ila masawihim anta wala ghairuka. Biar tidak ada selain diri saya yang tahu kesalahan umat saya. Sing Facebookan yo gak dingerteni wong liya gitu. Sing Twitteran yo gak dingerteni wong liya, sing TikTokan yo gak ngerti dingerteni wong liya. Maka kepengin Kanjeng Nabi yang menghisab sendiri. Ya. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad ummatuka wa hum ibadi. Muhammad, dia itu adalah umatmu. Tapi kan dia juga hambaku. Karena dia ini umatmu dan dia juga hambaku, maka aku sendiri yang akan menghisapnya. Loh, kenapa ya Allah? Sebab kalau dia itu hambaku, yang ngasih hidup aku, yang ngasih rezeki aku, yang ngasih nyawa aku, sehingga fasilitas urip ya aku. Yang memberikan takdir mereka ini dan itu juga aku. Maka aku sendiri yang akan menghisapnya. Kenapa ya Allah? Ya Allah yang duru ila masawihim anta wala ghairuka. Agar engkau sebagai kekasihku Muhammad tidak khawatir, gak prihatin, gak susah gara-gara ngerti salah umat. Gitu. Berarti ini kan luar biasa. Allah ini karena Kanjeng Nabi Muhammad ini kekasihnya, logikanya gitu, idealnya seorang kekasih itu pasti gak dibuat susah. Wong duwe kekasih niku digawe susah, nang digawe seneng. Orang punya kekasih itu dibuat bahagia apa dibuat sengsara? Dibuat bahagia. Nah, Allah kepengen membuat Kanjeng Nabi Muhammad ini yang jadi kekasih Allah ini bahagia di akhirat kelak. Agar Kanjeng Nabi Muhammad merasa bahagia di akhirat, Allah kepengen menghisap sendiri kita umatnya. Kenapa Allah kepengen menghisap sendiri? Agar Kanjeng Nabi Muhammad gak tahu salah umat, salah awake dewi. Ya kaya wong Darussafaah itu ya Bu. Gak kepengen salah wong liya niku dingerteni koncone. Jangan sampai sebaliknya kesalahan orang lain malah kita umbar di medsos, di Facebook, gitu. Itu kesalahan yang paling salah dan gak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apapun alasannya, jangan sampai ada dalil. Wah itu ben ngerti Pak. Nek gak ngerti, belgedes. Kanjeng Nabi gak mengajarkan itu. Kanjeng Nabi malah mengajarkan saya menghisap umat saya ya Allah. Biar nanti kalau umat saya salah, gak ada yang tahu selain saya. Jenengan nggih ngoten Bu, nek ngerti salah wong cukup jenengan mawon sing ngerti. Aja ngasih wong liya dingerteni. Allah pun juga sama. Bahwa dhewe duwe pangeran Gusti Allah, duwe Kanjeng Nabi jenenge Kanjeng Nabi Muhammad. Lah mongso gak iso melu akwal perilakunya. Ini Allah sendiri juga ingin menghisap sendiri umat Kanjeng Nabi Muhammad biar Kanjeng Nabi Muhammad gak merasa susah karena tahu kesalahan umatnya. Ya wes ngerti Gusti Allah dewe. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, ini harus menjadi akhwal kita, ini harus menjadi perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa? Karena orang yang akan memuliakan orang lain pasti dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, tadi apa? Kalau kita cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad, sering banyak membaca sholawat dan ikuti akhwal dan perilaku beliau. Terkait sholawat, Kanjeng Nabi nanti dawuh, man sholla alayya min ummati wahidan. Oke, maka dia akan dicatat kutibat lahu asru hasanatin, dicatat baginya 10 kebaikan. Muhyat anhu asru sayyiatin, dilebur, dihapus dari orang tersebut 10 keburukan. Dan marufiat anhu asru darajatin, diangkat baginya 10 derajat kemuliaan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya pada kesempatan malam hari ini saya mengaturkan terima kasih kepada pembawa acara dan khususnya kepada majelis kepada keluarga besar Hasidah, terutama kepada majelis taklim Darus Syafa'ah on Air. Malam hari ini saya diikut sertakan dalam agenda rutinan Panjenengan. Mudah-mudahan dengan adanya Hasidah kita semakin bisa mempererat silaturahim kula panjenengan sedaya. Karena agama Islam itu ciri khasnya adalah silaturahim. Nggih, mboten. Agama Islam wong kok ngaku Islam niku mesti seneng silaturahim. Wong musuhan niku gak ono nang agama Islam. Nggih, mboten. Lah nggih. Ada orang bermusuhan dalam agama Islam kan? Enggak, semua orang Islam itu kan bersaudara. Kita harus saling bersilaturahim. Gitu. Makanya Kanjeng Nabi Allah nek dawuh kunu ikhwana. Jadilah kamu saudara. Kita ini harus jadi saudara, kita harus bertegur sapa, kita harus bersilaturahim. Makanya kesempatan malam hari ini kita niatkan untuk silaturahim, karena silaturahim niku barokai ison dadekno dawa umure, jembar rezekine. Wong kok dawa umure jembar rezekine niku insyaallah iso dadi akeh ngamal ibadahe. Dengan ngaji niki mergo kan duwe umur to, Bu. Gak duwe umur gak iso ono Darus Syafa'ah. Dengan ngaji mergo rezekine jembar to, Bu. Coba rezekine sampean seret. Kalau paling wae ngaji no Darus Syafa'ah nyandi arep lembur kerja. Rono napa rezekine mboten jembar. Makanya kunci utama orang yang taatnya ini yang bisa taat, yang bisa ibadah niku pertama rezekine jembar, kedua umure dawa. Zaman golek wong sing ngaji ini mesti rezekine jembar kabeh. Nah, ono rezekine seret wong ngaji nih Kak. Oh, rezekine seret mesti pilih nyambut gawe tadi punya ngaji. Oh, selalu ngaji. Dan juga usianya panjang. Semakin panjang usia, semakin usianya tambah, maka semakin tambah amal solehnya. Maka orang-orang soleh kalau ditanya, wong soleh, kowe kepengin mati mo? Lho gak kepengin mati piye? Aku itu nek urip iku arep ngamal soleh. Semakin banyak amal soleh itu ini adalah bekal untuk akhiratku. Jadi wong gak seneng mati niku ndelok-ndelok keadaan lho. Kalau dia orang beramal soleh ya pantes mawon karena dia kepengin ngamal soleh. Dan nek wis ora ngamal soleh lah niku gak apa-apa ya. Mati wae daripada ngopeh-ngopeh itu. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama, saya juga mengaturkan mohon maaf lahir batin kepada keluarga besar Hasidah, terutama kepada keluarga besar Darus Syafa'ah. Selama bergabung, selama belajar bersama, banyak kesalahan, banyak kekhilafan. Ada tutur kata saya yang menyinggung perasaan saya sekeluarga, juga mewakili istri saya tentunya. Mengaturkan mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Jadi ya niki hidup kita halal bihalal. Mudah-mudahan ke depan kita terjaga silaturahimnya dan fitrah kita ini akan tetap bisa pertahankan sampai akhir usia dan akhir hayat kita. Kita
Kita lahir oleh Allah, dilahirkan oleh Allah dalam keadaan fitrah. Kita dilahirkan oleh Allah dalam kondisi suci. Ketika kembali menghadap Allah juga harus dalam kondisi suci. Itulah yang akan dijamin selamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wong urip niku tugase mung sitok, mempertahankan kefitrahan kita, mempertahankan kesucian kita. Kalau kita dilahirkan oleh Allah dalam keadaan fitrah, kita dikasih pakaian yang namanya fitratul Islam, gak duwe dosa, maka kalau menghadap Allah pakaian fitrah atau nggak punya dosa juga harus kita bawa. Jadi ning dunya niki proses yang punya dosa biar semakin berkurang, meminimalisir. Tapi nggak kepleset iki nek omong kudu alon. Nek alon kepleset karena lisannya orang Jawa. Jadi untuk meminimalisir dosa dan kesalahan niku urip ning dunya, ojo ngasih sebalike urip ning dunya malah nambah dosa, nambah kesalahan. Ya. Nah, kenapa? Karena kita akan mendekati sowan datang Allah. Mendekati sowan datang Allah niku sing dikahkeni pahalane. Dosanya, kesalahannya kalau bisa niki diminimalisir, diperkecil ya disutuh ngoten maksudnya nggih. Disutuh. Maka mudah-mudahan lewat pertemuan kita di kesempatan malam hari ini kita bisa melebur dosa kita masing-masing, sesama kita saling memaafkan, karena insya Allah ketika salah kita kepada Allah bulan Ramadan kemarin beres. Allah niku gampangan, ya gak? Salah kita yang 11 bulan cukup dengan 1 bulan itu sudah selesai urusan dengan Allah. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sapa sing gelem shoma poso ing bulan Ramadan, maka seluruh dosa setahun yang telah berlalu maka akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya rabbal alamin. Oh, sareng-sareng kathah ridho. Ridho niku mengikhlaskan, ngelilak nih, nek wong Jawa napa? Ngelilak nih. Ibu sampean tak rasani wong Darus Syafa'ah kapane pun kula pun lilo, Pak. Kula pun ikhlas pun lilo napa-napa. Gitu, gampang ridho. Nah, artinya napa? Tidak gampang menuntut. Soalnya napa? Di hari kiamat ini orang yang ridho, wong sing gampangan ridho niku dapat prioritas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti itu kula ceritane. Idza kana yaumul qiyamah asbatallahu ta'ala li ta'ifatin min ummati ajnihatan. Kanjeng Nabi dawuh nanti di hari kiamat ada segolongan umatku yang diberikan sayap oleh Allah ketika bangkit dari kubur. Karena punya sayap maka dia langsung bisa terbang ke surga. Yasrahuna fiha wa yatana'amuna fiha, enak-enakan istirahat ning swarga. Menikmati menggunakan nikmat surga. Setelah sampai di surga ketemu karo malaikat, ditakoki hal ra'aitumul hisab, wong hasidah, kamu kok sudah nyampe di surga ini gimana? Kamu tadi sudah dihisab belum? Kayak puluna, akhirnya ya wong hasidah niku ngomong jawab, Pak malaikat, maro aina hisaban, aku gak ngerti hisab apa tuh malaikat. Panganan apa hisab ya, aku ora hisab, langsung swarga. Penak men sampean. Pada kulu kemudian malaikat niki nangkleti datang tiang niku, wong hasidah, al-jizdumus surat, apakah kamu nanti melewati suratul mustaqim? Jarene Bu Komariah, suratul mustaqim rambut diporop pitulan depit pitung penyubur. Lebih dari itu bahkan gitu. Kok sampean gak ngerti surat piye kok iso teko swarga? Ya kulo namaro aina, kula mboten ngerti suratul mustaqim niku napa malaikat. Jarene Bu Komariah, suratul mustaqim luwih landhep sangko pangot, lebih lembut dari rambut yang diporop itu. Jadi gue gak ngerti aku malaikat apa suratul mustaqim. Tanglet ditanya lagi malaikat, pada kululahum al-ra'aitumul jahannam. Wong hasidah, kamu tadi melihat neraka jahanam enggak? Akhirnya dijawab, mara'aina. Kalau mboten ngerti malaikat neraka jahanam iki apa to? Enggak tahu. Ngerti-ngerti wis teko suar, ngerti-ngerti mau digisur surga. Kemudian oleh malaikat ditanya min ummati. Ditanya min ummati man antum. Kamu dari umatnya siapa sih?
Apa? Kowe umatnya sopo? Kok ngerti-ngerti teko swarga? Kamu umatnya siapa? Kok tahu-tahu masuk surga? Enggak dihisab, enggak lewat siratal mustaqim, enggak ngerti neraka jahanam. Wayaquluna, mereka menjawab, min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pak malaikat, sama kami ini umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya padha ayo dihisab. Ternyata nembok. Setelah ditanya oleh malaikat, sekarang kamu ceritakan kepada saya. Maka anak amalukum fid dunya, opo ngamalmu ning dunya? Kok awakmu ning akhirat langsung ning swarga gak dihisab, gak ngerti liwat siratal mustaqim, gak ngerti neraka jahanam. Padahal prosedur resminya, Bu. Ini setelah yaumul ba'ats, hari kebangkitan, kita akan dihadapkan dengan hisaban. Setelah hari kebangkitan dihisab, setelah itu berjalan di siratal mustaqim dan di bawahnya neraka jahanam. Baru nanti selamat sampai surga. Prosedurnya. Dan ini non prosedural, langsung swarga, bertangi sama kubur, terus tangi langsung terbang ke surga. Malaikat yo heran iki ana wong kelompok wong hasidah langsung nang swarga piye kok. Ditanya, maka anak akmalukum fid dunya, opo ngamalmu ning donya? Kaya kuluna, kemudian mereka menjawab, khoslatani, dua amal kami selama kami di dunia. Fabalaghna hadil manzilah bi fadli rahmatillah. Kami sampai di tempat ini, kami sampai di surga ini karena bifadli rahmatillah, karena anugerah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat masih penasaran kaya aku. Wahuma. Dayo ngamalmu sing loro ya apa ning donya? Kunna idza khalauna nastahi an nasihi wa narda bil yasiri mimma qusimalana. Pak malaikat, amal kami ini cuma dua. Yang pertama, idza khalauna nastahi an nasihi. Kalau saya dalam kesendirian, saya malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi Taiwan. Ya, di Taiwan kan kita sendirian lah, Bu. Sendirian, suami nggak ngerti, istri nggak tahu, anak apalagi ayah ibu nggak tahu, keluarga, tangga ya nggak tahu kan di Taiwan. Ya, ketika saya sendiri, malaikat, saya ini takut, malu maksiat kepada Allah. Loh kok malu gimana? Jadi Allah ini yang ngasih saya hidup, yang ngasih nyawa saya, yang ngasih fasilitas hidup, rezeki Allah yang ngasih. Terus kemudian Allah nyuruh disembah. Loh kok saya malah nggak menyembah Allah, tapi malah menentang perintahnya. Oke, saya maksiat dan lain sebagainya. Kan ya orang member. Makanya saya nggak mau yang seperti itu, merasa malu. Ya Allah. Jadi wong lakon itu, soalnya niku nek sing duwe tangga niku isin karo Gusti Allah. Iki tanggoku tak rasane iki makhluk sing kuwasa. Nek tak rasane padha karo aku ngomongne elek awak dhewe. Ya enggak? Orang bergunjing itu sama artinya dia sedang mengatakan keburukan dirinya sendiri. Ya, sedang mengatakan keburukan dirinya sendiri. Maka sering saya sampaikan, kalau kita tahu kesalahan dan keburukan orang, taruh itu dalam perutmu yang paling dalam, sehingga kamu nggak akan mengeluarkan isi perutmu kecuali dalam kesendirianmu. Itu nggak mungkin sampai wong hasidah iki ke toilet ngajak orang, kan nggak mungkin toh. Oh, akrab-akrab wong hasidah nek toilet nggak ngejak toh. Ayo Mbak Yu yang toiletnya apa Pak BAB, kowe melu yo. Kan konco akrab kok. Oh nggih siap. Ini wong nggak beres. Ya enggak? Ono wong ngrasani malah melu-melu, urun rembuk. Ini wong nggak bener. Kenapa nggak bener? Ya tadi. Karena orang ngrasani wong niku sedang mengeluarkan isi perutnya. Lo kita melu-melu jagong ini kan yo nggak duwe isin. Kan yo mampu. Masuk mampu Pak ya coba lah sampean koncone ning BAB ne toilet sampean melu mlebu lah. Enggak persoalan. Makanya itu, orang tahu kesalahan orang, taruh itu dalam perutmu yang paling dalam, sehingga kamu nggak akan mengeluarkan itu kecuali dalam kesendirian. Ya, bisa dimengerti? Ya, makanya itu. Orang ini oleh Allah SWT dengan fasilitas kemuliaan kelak di akhirat karena dia malu untuk maksiat kepada Allah SWT. Maksiat kan macam-macam betul. Ngrasani wong, maksiat fitnah orang, maksiat caci maki orang, ya itu juga masih ya. Jadi kalau maksiat ngerampok nyolong tiga orang boten.
Kemudian yang kedua, narallah bil yasiri mimma usimalana. Saya ini ridho, ikhlas, lilo nih wong Jawa. Dengan sesuatu yang sedikit, yang itu sudah dibagikan Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Nrimo ing pandume sing kuwasa, dalam bahasa Arab diistilahkan qanaah. Ya dan qanaah. Maka bagiane menungso ning alam dunya, kalau kita sering berdoa, pasti tidak lupa doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kebaikan akhirat napa Bu? Swarga. Surga itu kebaikan akhirat. Kebaikan dunia napa Bu? Kebaikan akhirat niku ladzatut taat wa izzul qanaah. Jadi ndongane jenengan pun pas. Jenengan niku ndonga Rabbana atina fid dunya hasanah mulai cilik sampai saiki panggah diwaca. Niku sudah pun pas. Presisinya sudah sangat tepat. Kenapa? Karena kebaikan dunia itu bukan harta yang melimpah, bukan kesuksesan, bukan kekayaan. Ya enggak? Bukan jabatan yang tinggi, tapi kebaikan dunia adalah izzul qanaah, nrimo pandume Gusti Allah, waladzatut ta'at, dan ngrasa enak ketika taat ibadah. Kalau dikatakan doa sabu jagat. Ya, jagat iku iso enak mergo isine wong qanaah, gak percaya jagat dunya iki isine wong gak nrimanan kabeh. Kita wong rakus kabeh. Geger mboten. Geger gitu. Sing duit 1 juta, njaluk sing 200 juta. Gitu. Ojek kurang nih jatuh 500 juta. Nggih mboten. Sing di bojo sitok curang njaluk bojo meneh. Kowe niki ruwet. Ruwet. Makanya donga sabu jagat ini luar biasa. Makna yang terkandung niku hasanah fid dunya niku aizul qanaah waladatu taat. Kebaikan dunia niki cuma 2. Pertama, ketika manusia hidupnya sudah qanaah, nrimo pandume Gusti Allah. Sing nomor loro ladatu taat, iso ngrasane nikmat ketika taat. Wong iku kapan ibadah, taat, rumangsa nikmat, Bu. Enggak urusan karo wong liya. Enggak urusan dengan subscriber atau follower, enggak ada urusan. Karena dia sudah merasa enak lazat ketika taat. Maka dikatakan doa sabu jagat. Gitu. Nah, ketika ada 2 hal ini, maka ya jagate mulya, jagate aman. Mari jagat keaman megari loro iki gak ono. Wong konangah ya wis angel, isine wong gak nrimo ngersulot tok. Nggih mboten. Makane donya yo geger. Kedua, ladat taat, uang rumangsa taat ibadah niku enggak rumangsa enak. Sehingga kalau ibadah ini harus diviralkan, ibadah ya bener enggak masalah, enggak melarang. Kalau ibadah ini harus dipamerkan, kalau ibadah ini harus harus sesuai dengan karakter manusia, macam-macam. Malah soyabot, malah semakin berat. Maka 2 ngamal yang luar biasa ini ngendikane yang pertama adalah idza khalauna nastahi an nasihi wa narda bil yasiri mimma qusimalana. 2 ngamal yang paling berharga di hadapan Allah adalah ketika dalam kesendirian dia tidak menentang perintahnya Allah. Dan ketika dia mendapatkan sesuatu yang sedikit, yang itu pemberian Allah, dia ridho, dia ikhlas, dia qanaah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka kita dari sini bisa belajar, agar kita senantiasa bisa mendahulukan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, karena kebaikan cita-cita khairu ma tatlubuhu minka ma huwa talibuhu minka. Apapun apa yang terbaik dalam diri kita, cita-cita apa yang terbaik dalam hidup kita, penjaluke awake dhewe sing paling apik napa? Permintaan kita, cita-cita kita yang terbaik adalah ma talibuhu minhu. Ma talibuhu minhu. Jadi apapun yang dituntut oleh Allah kepada kita. Apa yang dituntut Allah kepada kita, Bu?
al-istiqamah fil ibadah. Allah cuma nuntut satu hal kepada kita, agar kita ibadahnya istiqamah. Pernah Allah nuntut kita jadi kaya? Enggak. Pernah Allah nuntut kita jadi sukses? Enggak. Tapi Allah cuma menuntut al-istiqamah fil ibadah. Ketika sudah istiqamah fil ibadah, kaya, tidak jaminan dia akan istiqomah. Gimana? Miskin juga tidak jaminan dia enggak istiqomah. Dari tuntutan Gusti Allah namun tunggal urip iki. Sing penting awake dhewe iso ibadah istiqomah. Kalau ibadahnya sudah istiqomah, pasti hatinya akan tentram. Ya enggak? Kenapa hatinya tentram? Karena sadar Allah itu menuntut kita itu. Bukan nuntut yang lain. Apalagi nuntut istri cantik, ya ono suami ganteng, enggak. Allah enggak nuntut itu. Tapi Allah nuntutnya cuma istiqomah fil ibadah. Maka kebaikan, cita-cita yang terbaik dalam diri kita umat manusia adalah apa yang diperintah dan dituntut Allah kepada kita. Sugih kan sing nuntut wong liya, Bu. Sing nuntut menungso. Sukses sing nuntut menungso. Ini tuntutan makhluk semua kan. Allah enggak pernah nuntut. Allah nggak pernah nuntut. Maka dari itu kalau Allah nggak nuntut, ngapain kita repot-repot? Seharusnya yang kita repotkan adalah yang dituntut Allah. Lo nggak iso istiqomah atau apa ibadah ngaji waras-warasan kok isine waleh kesel. Gitu. Nah, ini kan yang dituntut Allah istiqomah fil ibadah. Maka prioritas kita kalau Allah nuntut istiqomah fil ibadah, ya hidup kita prioritaskan ke situ, gitu. Nah, udah, saya harus sukses dulu lah baru istiqomah. Ya, sesuai. Saya harus kaya dulu lah baru ngaji. Lah, ini kita terlambat. Terlambat. Maka mumpung sekarang kita masih punya kelonggaran waktu, seberapapun itu kita gunakan semaksimal mungkin. Ibadah adalah tujuan utama ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan Allah tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah. Ya. Ketika kita sudah bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia akan menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kelak di akhirat ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisinya, siapapun orangnya, tak pandang dia orang yang tampan atau yang tidak tampan, cantik atau enggak, kaya atau miskin, sukses atau enggak sukses, dan lain sebagainya, susah ataupun senang, selama dia masih dalam kategori ibadah istiqomah, maka dia akan mendapat derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keluarga besar Hasidah dimanapun berada senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan dalam berkhidmah, keikhlasan dalam berdakwah, dan juga keikhlasan dalam beribadahnya. Ingat, ikhlas adalah ruhnya amal kita. Al-ikhlasu ruhul amal. Amal kita kalau nggak ikhlas, maka nggak ada ruhnya. Kalau nggak ada ruhnya, mati kayak urip. Karena nggak bisa hidup, maka nggak bisa berkembang. Nggak bisa berkembang, ya nggak bisa lapo-lapo. Nggak bisa ngapa-ngapa. Karena apa? Ya nggak ada ruh. Ya, kalau amal kita ada ruhnya berupa keikhlasan, maka amal kita akan berkembang. Amin ya rabbal alamin. Pun dalu. Dilanjutkan lain kali. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan semua aktivitasnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Biridhillah wa bi'aunillah wa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك بفضلك عما سواك
نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبيل المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأخوابنا وذرياتنا وجماعتنا حاسدا أنهار من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير متقبل من كل خير يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kekurangan dan kehilapan dari tutur kata saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Bu. Nggih, matur sembah nuwun. Sukron kasiron jazakallah kami sampaikan kepada beliau Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Ali Imron yang telah menyampaikan mau'izah hasanah dan memberikan ilmunya kepada kita semua pada malam hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita pahami dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga kita juga termasuk orang-orang yang pandai bersyukur, mempunyai rasa ikhlas yang tinggi dan qanaah dan menjadi amalan yang barokah bermanfaat dunia hatta akhirah. Serta doa yang beliau panjatkan dan kita aminkan bersama senantiasa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, demikianlah acara telah berjalan dengan lancar, dengan tanpa halangan suatu apapun, dan marilah kita ucapkan syukur dengan bertahmid lengkap yang sempurna biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah rahimakumullah, tibalah kita di penghujung acara pada hari ini, yaitu penutup. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kami sampaikan terima kasih atas kebersamaan dalam membacakan doa akhir majelis tadi. Semoga membawa keberkahan dan pertemuan pada malam hari ini bisa menjadi pertemuan yang abadi hingga ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya marilah kita hantarkan beliau Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Ali Imron untuk turun dari mimbar. Monggo sedaya mawon dibuka mutipun sarang-sarang. Kepada beliau Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Ali Imron, semoga Bu, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu, matur suwun. Nuwun, ilmu Bapak Ustaz.